هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. אתם אל-ג'זירה, אתם נאצים! למה? כי עזרנו כל המלחמה לאנשים. We're in the middle of talks and negotiation with Europeans. Di tengah konflik yang terus memanas di Timur Tengah, Iran dan Israel kembali menjadi sorotan dunia. Ketegangan yang tak kunjung reda ini menyeret kekuatan global, memicu peringatan perang dan mengguncang keseimbangan geopolitik kawasan. Berikut perkembangan terbarunya. Peringatan keras datang langsung dari Teheran. Iran tak tinggal diam atas ancaman eksternal khususnya dari Amerika Serikat. Brigadir Jenderal Ramezan Zarif, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam, menepis pernyataan Trump baru-baru ini sebagai omong kosong dengan mengatakan bahwa pernyataan itu adalah hasil dari kekalahan telak Iran. Jika kepentingan dan aset nasional Iran diserang lagi, respon kami kali ini akan berbeda, lebih menghancurkan dan merusak, dan dapat mempercepat keruntuhan rezim Amerika. Secara terpisah, Muhammad Reza Naqvi, wakil komandan untuk koordinasi di Korps Pengawal, memperingatkan jika ada serangan sekecil apapun terhadap otoritas agama Syiah manapun, baik berhasil atau tidak ada satupun agen Amerika yang akan meninggalkan wilayah ini hidup-hidup. Semua diplomat, personel militer, dan karyawan Amerika di wilayah tersebut akan terbunuh atau ditangkap. Komentar itu muncul setelah Trump pada hari Jumat mengkritik tajam pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dengan memperingatkan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mengebom negara itu lagi jika Teheran terus memperkaya uranium. Namun bukan hanya Amerika yang menjadi sasaran pernyataan pedas Iran, Israel juga tak luput dari sindiran tajam. Iran meledek habis-habisan Israel setelah dibantu Amerika Serikat dalam perang 12 hari. Teheran menyebut rezim Zionis tidak mempunyai pilihan lain selain lari mengadu kepada Papa Amerika. Sebutan Amerika sebagai Papa atau Daddy pertama kali dicetuskan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ketika berbincang dengan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT NATO di Den Haag. Saat itu, Rutte secara spontan memanggil Trump dengan sebutan Daddy. Ledekan Iran itu disampaikan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Itu bermula dari sikap Trump yang mengejek peringatan keras pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Teheran merespon dengan tajam, menuntut rasa hormat yang lebih besar jika Washington tulus untuk melanjutkan negosiasi nuklir. Araghchi mendesak Trump untuk mengubah nadanya jika dia berharap untuk mencapai kesepakatan baru dengan Teheran. Komentar Araghchi berlanjut dengan ledekan yang ditunjukkan kepada Israel dan juga Amerika yang dia sebut sebagai papanya rezim Zionis. Araghchi mengakhiri pesannya dengan seruan untuk saling menghormati, niat baik menghasilkan niat baik, dan rasa hormat menghasilkan rasa hormat. Di mata Iran, masa depan Israel terlihat suram jika terus bertumpu pada bantuan eksternal tanpa menyelesaikan akar konflik di wilayah tersebut. Selama ini, kekuatan militer Israel selalu ditopang oleh teknologi mutakhir dan dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat. Namun, perang 12 hari membuktikan bahwa perlindungan dari luar tidak menjamin stabilitas di dalam. Puluhan rudal Iran menerobos Iron Dome Israel dan sistem pertahanan berlapis, yang mengakibatkan kematian, cedera, dan kerusakan signifikan pada infrastruktur penting. Hal inilah yang membuat rakyat Israel mempertanyakan masa depan negaranya. Berdasarkan laporan yang tersedia hingga 17 Juni, Israel telah menderita sedikitnya 24 korban tewas, ratusan korban luka-luka, dan kerusakan parah pada infrastruktur perumahan, medis, dan ilmiah dengan serangan besar-besaran terjadi di dekat Tel Aviv, Bat Yam, Beersheba, dan Rehovot. Melansir TRT World, jumlah korban sebenarnya mungkin lebih tinggi, karena otoritas Israel telah merahasiakan angka korban jiwa dan kerusakan tertentu berdasarkan sensor militer. Pada 15 Juni, sebuah rudal menghantam Bat Yam, menewaskan 9 orang termasuk 3 anak-anak. Lebih dari 200 orang lainnya terluka, 5 diantaranya adalah warga negara Ukraina. Di hari yang bersamaan, sebuah rudal Iran menghantam Institut Saint Weizmann di Rehovot, salah satu lembaga ilmiah terkemuka di Israel. Ledakan itu menghancurkan laboratorium, merusak peralatan khusus, dan dilaporkan memusnahkan penelitian akademis selama bertahun-tahun. Dan dilaporkan sedikitnya 42 orang terluka di daerah sekitarnya. Sepanjang perang, sistem pertahanan udara Israel diuji secara ketat saat aliran rudal Iran yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dan hulu ledak yang bermanuver menerobos. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang biasanya dianggap memiliki efektivitas lebih dari 50% mengalami penurunan hingga intersepsi hingga 65%.
Ketika kepercayaan pada Iron Dome mulai terkikis, penduduk Israel mengalami rasa takut, panik, dan ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Video viral menunjukkan warga Israel bergegas ke Bandara Ben Gurion, mencoba meninggalkan negara itu di tengah sirine dan ledakan. Serangan bertubi-tubi yang berhasil menembus pertahanan Israel membuktikan bahwa kekuatan Iran bukan sekedar ancaman regional, melainkan kekuatan strategis yang secara perlahan namun nyata menghancurkan rasa aman, stabilitas, dan masa depan Israel, menandai bahwa kehancuran Israel kini benar-benar berada di tangan Iran. Dan sekarang ini, meski ketegangan langsung antara Israel dan Iran mulai mereda pasca gencatan senjata, tapi ancaman terhadap keamanan Israel belum sepenuhnya hilang. Justru dalam kekosongan itu muncul serangan baru, kali ini datang dari kelompok Houthi di Yaman. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi serangan rudal datang dari wilayah Yaman. Serangan rudal Houthi itu memicu sirine serangan udara di seluruh wilayah tengah, barat, dan selatan Negev, serta di wilayah Arafah dan Laut Mati serta sebagian wilayah Yudea. Sementara itu, juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan pasukannya memang menembakkan rudal balistik ke Beersheba, Israel, dan berjanji akan terus menargetkan lokasi Israel hingga pengepungan di Gaza dicabut. Menurut pernyataan Saree, operasi tersebut menargetkan apa yang digambarkannya sebagai lokasi Israel yang sensitif, menggunakan rudal balistik dual V-core. Dalam pernyataannya, Saree juga mengungkapkan bahwa Houthi atau Ansarallah melakukan beberapa operasi lain dalam seminggu terakhir yang menargetkan instalasi militer dan strategis Israel di Beersheba, Haifa, dan Jaffa, menggunakan kombinasi pesawat nirawak dan rudal balistik. Sementara, tekanan terhadap Israel terus meningkat dari berbagai penjuru. Iran melalui Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh mengucapkan terima kasih kepada China karena didukung saat bentrok selama 12 hari dengan Israel. Iran berharap China bisa menegakkan keadilan dan memainkan peran yang lebih besar. Ucapan itu disampaikan Nasirzadeh saat menghadiri pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai, kelompok keamanan nasional yang dipimpin China dan Rusia pada Kamis lalu. Kelompok ini semakin menonjol karena China dan Rusia berupaya membangun blok internasional alternatif bagi blok yang didukung oleh Amerika Serikat. Pertemuan SCO bertepatan dengan pertemuan para pemimpin NATO di Den Haag, di mana Presiden AS Donald Trump mengatakan AS akan bertemu dengan Iran minggu depan untuk membahas kemungkinan perjanjian nuklir.